Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal yaum sawfa nata'allam an durusil lughah al-arabiyyah ala tariqatil haditsah. Al-muallif Imamu Zarkashi wa Imamu Syabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nata'allam hayya bina nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an, sekarang kita akan belajar ad-darsu ats-tsamin, yaitu pembelajaran yang ke-8. Tayyib, kulu jama'atan wahidun. 1. Ithnani 2. Salasatun 3. Arba'atun 4. Khamsatun 5. Sittatun 6. Sab'atun 7. Thamaniyatun 8. Tis'atun 9. Asyaratun 10. Fi hadzal mawdu' hunaka al-jumlah al-kalimah. Taib nanzur ila hadhihi al-jumlah. Kulu jamatan qalamun wahidun, yang artinya pulpen satu pulpen. Qalamanithnani 2 pulpen. Salah satu aqlamin artinya 3 pulpen. Arba'atu aqlamin artinya 4 pulpen. Khamsatu aqlamin 5 pulpen. Sittatu aqlamin 6 pulpen. Sab'atu aqlamin 7 pulpen. Thamaniyatu aqlamin 8 pulpen. Tis'atu aqlamin 9 pulpen. Asyaratu aqlamin 10 pulpen. Nah, dari sini kita bisa lihat mulai dari 1 sampai dengan 10 terdapat perubahan. Nah, di sini ada kolamun. Untuk yang pertama kolamun, untuk yang kedua kolamani berubah, dan seterusnya menjadi aklamin sampai dengan 10. Nah, disinilah kita akan belajar yaitu tentang mufrad, mutsanna, dan jamak. Apa makna mufrad? Mufrad artinya tunggal, dan mutsanna adalah ganda, jamak adalah jama'un artinya jamak, artinya lebih dari 3. Oke, kita langsung belajar kepada contoh-contoh dari perkata. Contoh kalimat babun, babani, abwabun. Surun, suroni, asrorun. Thawbun, thawbani, athwabun. Gusnun, gusnani, agsonun. Mitrun, mitroni, amtarun. Waladun, waladani, auladun. Rokmun, rokmani, arkomun. Bi'run, bi'roni, abarun. Ushbun, ushbani, asyabun. Kubun, kubani, akwabun. Qolamun, qolamani, aklamun. Ya, itu kita udah belajar ya kemarin. Langsung kepada kalimat, penaruhan kalimat daripada apa yang telah kita pelajari. Jadi itu ya, contoh mufrodat, mutsanna, dan jamak itu terdapat perubahan. Kalau contoh misalnya thawbun, thawbani, athwabun. Babun, babani, abwabun. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Kulu jamatan, aina qalamuka, yang artinya di mana pulpenmu? Qalami alal maktabi, pulpenku di atas meja. Kita harus ingat qalami asal katanya qalamun, bertemu dengan ya sukun di akhir. Kita udah belajar juga tentang domir, maka menjadi kepemilikan. Jadi artinya pulpen saya di atas meja. Selanjutnya, kam qalaman laka. Kam artinya berapa.
berapakah pulpen yang kamu punya? Li qalamun wahidun. Saya punya 1 pulpen. Nah, kalau dijawabnya kamu, otomatis dia jawabnya saya karena 2 lawan bicara. 1 lawan bicara ya, 2 orang. Madza li sohibika? Madza artinya apa? Yusohibika. Madza li sohibika? Li, apa yang dimiliki temanmu? Jawabnya li sohibi, teman yang teman saya punya, yaitu apa saja? Mahfazotun, artinya tas. Fiha, di dalamnya. Kitabun, terdapat kitab. Selanjutnya, kam waladan bijanibika. Kam artinya tadi berapa? Dan waladan artinya anak laki-laki. Bijanibika, janibun, artinya di samping. Bijanibika, di samping kamu. Di samping. Jawabnya bijanibi salah satu auladin. Di samping saya terdapat atau ada 3 orang anak laki-laki. Nah, di sini kan berarti asal katanya apa? Waladun mufradnya. Kalau musanna atau ganda berarti waladani. Nah, kalau udah salasah dan seterusnya atau sampai 10 menjadi auladun atau auladin. Selanjutnya, kam waladan ala maq'adin wahidin. Ada berapa anak yang sedang duduk di atas kursi itu? Kursi 1 itu ya. Ala di atas, maq'adin bangku, wahidin 1. Berapa anak? Ya, ala maq'adin wahidin, alaihi arba'atu auladin. Di atasnya terdapat arba'ah, artinya 4 anak. Nah, waladun sama ya, waladun tadi 1 mufradnya, mutsananya waladani, dan yang 3 atau 4 atau jamaknya menjadi auladin. Selanjutnya, hal li ummika khizanatun. Apakah ibumu mempunyai lemari? Jawabnya na'am, laha khizanatun, artinya ya, laha, dia punya lemari. Selanjutnya, madza fiha. Madza artinya tadi di atas apa sajakah? Fiha, di dalamnya. Jawabnya fiha akwabun. Mana akwabun? Apa ada arti dari akwabun? Nah, ini adalah suatu bentuk dari jama'. Ya, yang mana mufradnya itu adalah atau kata asalnya itu kubun. Kubun dan musananya itu kubani dan jamaknya akwabun yang artinya gelas. Kalau akwabun menjadi gelas-gelas. Kam kuban fiha, nah ini di bawahnya nih. Kam kuban, kalau sebelumnya kam, maka selanjutnya itu menjadi fathatain. Kam kuban fiha, berapa gelas di dalamnya? Nah, fiha di dalamnya asyaratu akwabin, ada 10 gelas-gelas. Nah, ini 10 gelas aja ya, 10 gelas. Udah dijemputkan jumlahnya. 10 gelas. Kalau 1 kubun, kalau 2 kubani, dan kalau 3 dan seterusnya atau syarah itu berarti akwabin. Selanjutnya, hunaka baitun. Artinya, hunaka apa? Di sana. Hunaka baitun. Lil baiti salah satu abwabin. Lil baiti. Mana lil baiti? Lil baiti salah satu abwabin. Lil baiti, rumah itu punya 3 pintu. Wara al baiti bustanun fihi. Waro'a artinya apa? Di belakang. Al bait artinya rumah.
Bustanun artinya kebun. Fihi di dalam. Tulis ya, nanti beberapa kalimat yang belum ada artinya ditulis di buku tulis dan beserta artinya. Fihi di dalamnya terdapat kuhun. Mana kuhun? Kuh itu seperti balai gitu ya, atau apa ya yang suka dibuat tempat untuk bersantai gitu. Kuh wahidun terdapat satu balai itu apa sih namanya? Satu kubuk ya kalau salah. Lahu sakfani dan lahu dia punya. Nah, ini adalah suatu bentuk daripada bentuk musanna karena dia terdapat alif dan nun. Sakfani, babani, taubani, rokmani, bi'roni, usbani, kubani, kolamani. Semuanya terakhiri dengan alif dan nun. Sakfani, nah artinya sakfun. Mana sakfun? Itu atap. Kalau atap itu satu, kalau yang ini sakfani menjadi 2 atap. Dia punya 2 atap. Ala arba'ati a'midatin, di atas topangan tiang. Fidzalikal kuh, di kubuk itu atau di balai itu terdapat surun wa bakorotani wa ijlani. Terdapat ada sapi, ada kambing, juga hewan-hewan ternak lainnya. Ijlani, nah ini juga termasuk kepada mufrad, musanna atau jamak? Ya, musanna. Bijanibil bait, bijanibi tadi artinya apa? Di samping. Bijanibil baiti matbakhun. Di samping rumah terdapat matbakh, tempat masak atau disebut dengan dapur. Baina, apa artinya baina? Di antara al-matbakh, dapur, di antara dapur dan bustan dan kebun terdapat bi'run, terdapat kolam. Bi'run artinya kolam. Wa hammamun, dan kamar mandi. Fil hammami, tadi apa arti hammam? Kamar mandi. Di dalam kamar mandi birkatun bijanibiha hanafiyah. Nah, birkah di sini artinya birkatun, sekolam juga ya, bak atau bak. Bijanibiha, yang di sebelahnya itu terdapat hanafiyah, yaitu tempat wudu atau keran-keran. Ala haitil hammam, di atas dinding hammam, kamar mandi, terdapat rofun. Apa makna rofun? Rofun itu artinya rak. Alaihi sobunun wa firjaunun wa ma'junu asnanin. Nah, di atasnya, di dalam rak itu ya, di atas raknya terdapat sabun, sikat gigi, dan sikat gigi dan odol. Firjaunun wa ma'junun, dan odol. Waro'a, mana waro'a? Waro'a itu di belakang. Al-hammami, kamar mandi. Haudun lil asmaki. Waro al-hammam, jadi di belakang kamar mandi terdapat balong. Haudun lil asmak, tempat lil asmak. Mana asmak? Nah, asmak ini termasuk bentuk daripada mufrad, musanna atau jamak? Ya, jamak. Kenapa? Karena asmak, aklam, arkom, abar, asyab, akwab, nah itu bentuk-bentuk daripada jamak. Jadi ini tempat untuk ikan-ikan, menjadi jamak atau ikannya banyak. Oke, sekarang kita beralih ke at-tamrin. Mana tamrin? Itu latihan. Tamrinu tsalits asyar 13. Badil kulla rokmin fima ya'ti bikalimatin tadullu alal adad. Badil artinya gantilah setiap nomor. Rokmin itu nomor. Fima yang mana dalamnya fima ya'ti. Fima ya'ti yang di bawah ini.
gantilah setiap nomor di bawah ini bi kalimatin tadullu alal adad, dengan kata yang menunjukkan kepada jumlah. Al-adad itu jumlah, tadullu itu menunjukkan. Raqmul awal, nomor 1. Alal maq'adi, 4. Ya, ini yang keempat. Auladin. Auladin. Apa artinya auladin? Auladin. Anak laki-laki. Ya. Contoh ini berarti jamak. Contoh dari jamak. Alal maq'adi, di atas bangku. Nah, kita rubah menjadi ini tulis latihan, buku latihan ya. Silahkan di capture. Ini contoh latihannya. Lalu nanti dikerjakan, diganti ya. Angka-angkanya menjadi tulisan misalkan seperti salah satu auladin, arba'atu auladin. Berarti kalau ini arba'atu auladin. Kalau ini litilmidhi musallasani thnani fil matbakhi tis'atu akwabin. Nah, itu tinggal diganti. Lanjut. Nah, di sini kita latihan baca juga ya. At-tamrin ar-rabi' asyar. Iqra, artinya bacalah. Kulla, setiap, raqmin, nomor, minal arqami, dari setiap nomor, al-atiyah, di bawah ini, bil lughatil arabiyyah lil mudzakkar, dengan bahasa Arab yang muzakkar. Nah, contoh yang muzakkar atau muannas ya. Kalau muzakkar ini yang seperti ini. Jadi yang dari 1 wahidun, yang 2 isnani, yang ketiga dan yang terakhir itu menggunakan tamar butoh. Itulah untuk penggunaan muzakkar. Tapi wahidunnya tetap tidak pakai tamar butoh dan isnaninya. Kalau muannas, nah baru wahidatun. Jadi yang 1 itu menggunakan tamar butoh. Jadi kalau muannas wahidatun. Kalau yang 2 bukan isnani tapi isnaini. Nah, seterusnya baru salasun, arba'un. Nah, di situ tidak menggunakan tamar butoh. Jadi terbalik ya. Kalau misalnya patokannya kalau muzakkar, wahidunnya tidak pakai tamar butoh. Kalau misalkan muannas, wahidatun, menggunakan menggunakan tamar butoh. Tinggal kita coba baca ya. Ya, nomor 1. Ini muzakkar ya. Wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ya, coba dilanjut. Ini apa? Asyaratun. Ya, ini juga bisa dibaca oleh teman-teman di rumahnya masing-masing. Oke, ini di capture lagi tugasnya. Selanjutnya, at-tamrin khamis asyar. Kawin al-jumal al-mufidata minal kalimatil atiyah. Tapi sampai sini paham ya untuk penggunaan mufrad, mutsanna, dan jamak. Nah, untuk melatih lebih lagi pemahaman mendalami materi ini, kita latihan. Kawin al-jumal al-mufidata minal kalimatil atiyah. Kawin itu cocokkanlah kalimat yang nah kalau ini teracak kalimatnya, maka kita harus menyatukan menjadi kalimat yang benar. Silakan. Kira-kira mana yang lebih dulu untuk menjadi kalimat yang sempurna seperti kalimat-kalimat sebelumnya. Karena ini nggak jelas ya. Al-bint, ithnani, tilka, mindilani, li. Nah, oke, nomor 1 kita langsung contohin aja. Kita langsung jawab. Sisanya mungkin kita lakukan masing-masing. Nah, biasanya di awal kalimat itu, karena di sini ada ini adalah kata benda ya. Isnani adalah
jumlah atau 2 angka gitu. Tilka adalah ismul isyarah atau kata petunjuk atau kata ganti. Mandilani kata kerja juga, yaitu muannats. Nah, biasanya kalimat gini diutamakan atau didahulukan oleh isim isyarah. Kalau ada isim isyarah kayak gini, nah berarti ini yang duluan. Ini yang pertama, nomor 1, tilka atau bisa juga karena di sini ada li ya. Kalau litilkal binti mandilanithnani. Ini dulu ya berarti li itu yang pertama. Litilka berarti ini yang kedua. Albins, mana bins? Anak perempuan masih kecil. Litilkal binti mandilanithnani. Artinya anak perempuan itu mempunyai 2 serbet. Ya, silakan melanjutkan sampai itu hingga nomor akhir. Oke, mungkin naktafi al-madah ada sulsamani ila hadza. Thumma idza wajadtum as-su'al fal yas'al. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.